Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat selalu sampai kita bisa memberikan hak suara kita nanti di pemilu 14 Februari 2024. Lagi-lagi gue pengen ngingetin kalau waktu kita udah nggak banyak lagi. Waktu kita udah tinggal sedikit lagi ya. Jadi kita tetap fokus karena kepanikan itu udah terjadi. Bagaimana enggak, kita bisa lihatlah bagaimana presiden sudah turun gunung, menteri-menteri enggak bekerja malah sibuk kampanye ikut-ikut presiden. Presiden besukan sana sini ngintilin paslon yang lain. Dan kita lihat bagaimana warga masyarakat rakyat kita di mana-mana antusias sekali buat langsung datang atau hadir ke kampanye Bapak Anies Rashid Baswedan. Jadi kita udah nggak perlu raguin itu. Yang kita perlu sekarang saat ini yaitu bagaimana kita menjaga suara. Ya, bagaimana kita menjaga suara. Jadi gue bakalan terus gue bawelin terus buat kalian yang udah mendaftar menjadi saksi. Nah, kalian harus terus fokus bagaimana kita mempersiapkan diri kita buat menjalankan tugas kita sebagai saksi nanti di TPS. Ingat ya, TPS atau saksi adalah kunci adalah saksi adalah kunci, itu intinya. Kita udah yakin dan insya Allah Bapak Anies Rashid Baswedan sudah mendapatkan banyak dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, terutama rakyat-rakyat menengah ke bawah, kaum intelektual, pengusaha-pengusaha yang ingin mendapatkan keadilan dan pemerataan. Itu udah kita lihat di berbagai banyak diskusi, banyak pertemuan-pertemuan ketika Bapak Anies Rashid Baswedan datang ke daerah-daerah. Daripada itu makanya gue mau ngingetin lagi kalau saksi adalah kunci dan kita harus bersiap buat jalanin itu semua. Kalau kalian yang mau ikut menjadi saksi, kalian bisa download aplikasi Kawal Amin, ada di Play Store. Ingat, Kawal Amin ada di Play Store. Kalian tinggal download itu dan kalian registrasi sampai tunggu dapat konfirmasi dan kalian bisa mengajukan menjadi saksi nanti di TPS di mana kalian berada. Ya, nanti surat mandat itu akan dikasih oleh tim daripada TKD di setiap daerah. Dan antisipasi bahwasanya jadi saksi itu nggak gampang. Jadi saksi itu kita harus memahami bagaimana kita menjalankan tugas sebagai saksi. Pertama, ketika kita sudah mendapatkan surat mandat, usahakan sehari sebelum pemilihan dilaksanakan kita udah harus silaturahmi sama ketua KPPS di wilayah kita, dan nanti kan kita ada koordinasi dari TPS di lingkungan kita. Dalam satu RW itu mungkin banyak, ada 5 atau 3 TPS. Nanti kita koordinasi, kita temui ketua KPPS, kita bersilaturahmi, kita bawa surat mandat bahwasanya kita ditugaskan menjadi saksi dari presiden, mungkin dari partai atau secara individu nanti itu bisa kita lihat adanya di surat mandat kita. Dan apa fungsinya, kenapa kita bersilaturahmi kepada petugas KPPS? Dalam artian begini, ketika kita sudah bertemu langsung dengan petugas KPPS, nanti ketika akan dimulai pemilihan, kita ikut serta pagi-pagi itu kita ikut serta mengecek DPT. Pertama DPT, ada berapa DPT yang ada di wilayah kita, dan dari DPT itu ditambah 6%. Dalam artian 6% itu untuk adanya pemilih tambahan. Nah, pemilih tambahan ini nanti misalkan ada 300 surat suara atau DPT, dan ada nanti orang yang mungkin pindah atau mungkin orang dari luar kota. Nah, nanti ada dimasuk di DPT tambahan atau surat tambahan yang 6% itu.
kurang lebih ya mungkin kalau nggak salah itu ada 6 atau 4, kalau nggak salah 6 surat suara tambahan atau 4 surat suara tambahan. Nanti lengkapnya mungkin gue update lagi bagaimana perkembangan dari tim koordinasi saksi tingkat pusat. Jadi intinya pagi-pagi kita datang ke TPS bersama-sama petugas KPPS, kita cek surat suara yang ada, kita pastikan itu belum tercoblos. Bila ada kerusakan nanti disisihkan mana yang rusak, mana yang bisa dipakai. Kemudian setelah pemungutan suara itu selesai, kita bersama-sama dengan petugas KPPS sama-sama menghitung DPT yang terpakai atau yang hadir, yang tidak hadir, dan jumlah penduduk di sekitar. Harus dipastikan juga data tersebut harus valid, dalam artian valid, jumlah yang terpakai dan jumlah kertas surat suara semuanya harus genap atau semuanya harus pas. Yang rusak berapa banyak, yang dipakai coblos berapa banyak, yang tidak sah berapa banyak total, dan nanti akan ada hasil surat suara yang sah. Setelah itu jangan selesai dulu, kita harus sama-sama mengawal sampai dibawa ke kecamatan. Di kecamatan nanti ada pleno, ada rapat. Bagaimana nanti dari TPS kita diumumkan apakah sudah sesuai, nanti ditabulasi suara. Oke, kalau misalkan itu sudah sesuai dengan apa yang kita laksanakan di TPS tempat kita memilih, itu udah kita nyatakan udah sah, udah selesai sampai di situ. Kemudian hasil rekapitulasi di kecamatan atau di kelurahan tersebut, nanti kita buat akumulasinya juga, harus kita catat juga, dan kita meminta bukti kopi atau kita foto kertas daripada rekapitulasi akhir tersebut ya. Itu adalah langkah-langkah bagaimana nanti kita menjadi saksi secara garis besar, secara detail. Nanti mungkin kalau sudah ada tutorial mungkin nanti gue share ke lu semuanya. Antisipasi juga buat makan, otomatis kita kan nyoblos yang dekat-dekat rumah kita atau kita jadi saksi dekat rumah kita, lebih baik kita makan di rumah saja. Walaupun sudah ada rencana bahwa dari timnas nanti akan dibantu oleh relawan-relawan yang akan membuatkan dapur-dapur umum di setiap kecamatan, dan bisa bisa kita bagi atau kita kasih juga kepada petugas KPPS. Kenapa? Kita harus belajar dari kejadian 2019. Bagaimana 2019 itu banyak petugas KPPS, mungkin ada saksi juga yang meninggal, entah 1.000 orang atau 800 orang, datanya simpang siur, dan sampai saat ini itu tidak ada yang namanya otopsi atas kematian tersebut, dan malah terjadi kisruh antara para dokter-dokter ahli. Dan lu tahu sendiri, itu adalah sebuah celah atau itu adalah sebuah dosa demokrasi, dan itu adalah sebuah cacat. Bagaimana tidak, nyawa-nyawa melayang untuk sebuah kekuasaan dan untuk sebuah kehancuran. Itu sangat menyayat hati buat kita, dan itu jangan sampai terulang lagi. Antisipasi. Dan gue dengar kabar juga bahwa nanti akan ada untuk pengaburan atau jumper untuk sinyal handphone, karena dari saksi kita itu nanti akan merekap dan input data hasil suara, pemungutan suara di TPS kita itu kita akan report melalui aplikasi yang akan jadi satu server secara nasional. Dan jika adanya alat jumper, maka tidak akan ada sinyal atau down untuk signal telekomunikasi. Jadi tetap kita harus waspada, hati-hati. Intinya kertas hasil dari rekapitulasi di tabulasi suara itu harus sesuai. Berapa surat suara yang sah, berapa yang tidak sah, itu harus sesuai, dan kita report, kita foto atau kita copy sampai ke pleno di kecamatan. Mungkin untuk saat ini sekian dari gue, dan gue selalu memohon kepada kalian yang sudah mendapatkan mandat atau sudah registrasi menjadi saksi, bersiap-siap, siapkan diri, siapkan mental kita, siapkan niat kita, luruskan niat kita untuk mendapatkan apa yang kita perjuangkan, yaitu perubahan. Karena perubahan itu pasti penuh dengan tantangan, ujian, dan rintangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.